Selamat datang di video ini. Industri semikonduktor Tiongkok berada di ambang terobosan signifikan pada musim panas ini. Industri ini mungkin akan mencapai swasembada dasar peralatan chip, sebuah tonggak sejarah yang tampaknya masih jauh dari kenyataan beberapa tahun yang lalu. Perkembangan ini terjadi meskipun terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kualitas dan keandalan dibandingkan dengan para pemimpin global seperti AS. Kemajuan ini merupakan bukti upaya kolektif ratusan perusahaan Tiongkok selama 2 tahun terakhir, yang kami dukung dengan menerapkan pembatasan yang bertujuan membatasi kemajuan semikonduktor Tiongkok. Geraldine, Ketua dan CEO Peralatan Fabrikasi Mikro Tingkat Lanjut Cina AMX, sangat vokal mengenai pencapaian yang akan segera terjadi ini. Pengalamannya selama beberapa dekade setelah bekerja untuk raksasa industri seperti Intel dan Applied Materials di Silicon Valley sebelum mendirikan perusahaannya sendiri di Tiongkok, membuatnya yakin bahwa meskipun kemampuan Tiongkok saat ini tertinggal sekitar 5 hingga 10 tahun dari AS, negara ini dapat mengejar ketertinggalannya dalam 10 tahun ke depan. Optimismenya didasarkan pada sumber komponen perkakas dalam negeri yang cukup besar. Meskipun saat ini industri tersebut masih bergantung pada teknologi impor untuk bidang-bidang penting seperti sistem litografi dan alat implantasi ion. Pembatasan AS terhadap chip Tiongkok yang diberlakukan sejak Oktober 2022 telah memperketat cengkeraman AS terhadap akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor canggih. Pembatasan ini termasuk melarang ekspor peralatan penting ke perusahaan-perusahaan Tiongkok dan membatasi penjualan dari pemain besar seperti ASML. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghambat produksi chip Tiongkok, tetapi juga secara tidak sengaja mendorong lonjakan inovasi dan kolaborasi di dalam Tiongkok. Perusahaan-perusahaan seperti Xing Technology yang berspesialisasi dalam peralatan planarisasi mekanik kimia telah memanfaatkan peluang ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemasok internasional. Sektor peralatan semikonduktor Tiongkok sedang mengalami kemajuan, namun perjalanannya masih panjang. Alat-alat yang dibuat di dalam negeri saat ini hanya mewakili 15 hingga 30% dari alat-alat yang digunakan di pabrik-pabrik di Tiongkok. Meskipun demikian, upaya bersama dari perusahaan-perusahaan lokal secara bertahap menjembatani kesenjangan tersebut dalam rantai pasokan semikonduktor di Tiongkok. Kemajuan dalam AI juga menjadi sorotan di Tiongkok. Meskipun menghadapi tantangan serupa dalam mengakses chip tingkat lanjut, Tiongkok terus membuat kemajuan penting dalam kecerdasan buatan, AI. Pengembangan model bahasa besar oleh perusahaan teknologi Tiongkok seperti Alibaba dengan model Qwen 2-nya menunjukkan kemampuan negara untuk berinovasi di bawah tekanan. Model-model ini telah mendapatkan pengakuan internasional, bahkan menduduki peringkat teratas industri sumber terbuka dengan merangkul komunitas pengembang AI terkemuka. Dorongan untuk efisiensi dalam AI telah menjadi suatu kebutuhan karena terbatasnya ketersediaan teknologi canggih, seperti unit pemroses grafis, GPU, dari AS. Hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mengoptimalkan teknologi AI mereka, sehingga menghasilkan alternatif kompetitif dibandingkan komponen-komponen barat. Misalnya, chip Ascend Huawei telah terbukti memiliki kinerja yang sebanding dengan A100 milik Nvidia dalam pengujian tertentu, yang menyoroti potensi Tiongkok untuk mengembangkan infrastruktur AI yang kuat secara mandiri. Munculnya inovasi AI lokal juga semakin menonjol. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak hanya mengimbangi kemajuan AI global, tetapi juga merintis teknologi baru. Startup seperti Shangwu AI memimpin dengan alat-alat inovatif seperti generator teks ke video, yang telah mendapatkan popularitas baik di dalam negeri maupun internasional. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat konten video dari perintah teks, menunjukkan keserbagunaan dan kreativitas para pengembang AI di Tiongkok.
Penerapan aplikasi AI yang cepat di Tiongkok sebagian besar didorong oleh inisiatif yang didukung negara, besarnya skala pasar, ekosistem manufaktur yang komprehensif, serta tingginya permintaan terhadap peningkatan efisiensi di berbagai sektor. Faktor-faktor ini menciptakan lahan subur bagi inovasi AI. Ekosistem ini mendukung siklus pengembangan dan penerapan yang berkelanjutan, memastikan bahwa teknologi AI di Tiongkok tetap menjadi yang terdepan dalam kemajuan global. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tanggapan AS dan pembatasan lebih lanjut. AS terus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk membatasi akses Tiongkok terhadap semikonduktor penting. Pembatasan yang diusulkan termasuk mencegah perusahaan seperti Micron dan SK Hynix memasok chip HBM, High Bandwidth Memory, ke perusahaan Tiongkok. Chip ini penting untuk menjalankan program AI tingkat lanjut, dan pembatasan tersebut bertujuan untuk menghambat kemampuan Tiongkok untuk maju dalam bidang ini. AS juga berencana memperluas aturan produk asing langsung untuk lebih membatasi impor semikonduktor ke Tiongkok. Aturan ini, yang sebelumnya menargetkan perusahaan seperti Huawei, kini bertujuan mencakup lebih banyak teknologi dan pemasok. Langkah-langkah baru ini mencerminkan strategi berkelanjutan untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok, menekankan ketegangan geopolitik seputar industri semikonduktor. Respons strategis Tiongkok dan prospek masa depan. Respons Tiongkok terhadap pembatasan ini mencakup berbagai pendekatan. Di satu sisi, Tiongkok terus melakukan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri. Di sisi lain, Tiongkok berupaya membangun aliansi dan mendapatkan pasokan alternatif. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei berada di garis depan dalam upaya ini dengan chip ASCEN mereka yang memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan AI Tiongkok. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga memanfaatkan sumber dayanya yang besar untuk mendukung industri semikonduktor dan AI. Perusahaan-perusahaan milik negara dan pemerintah daerah ditugaskan untuk mengembangkan kekuatan komputasi cerdas, memastikan bahwa Tiongkok tetap kompetitif dalam lanskap teknologi global. Pendekatan strategis ini menggarisbawahi tekad Tiongkok untuk mencapai kemandirian teknologi meskipun ada tekanan dari luar. Implikasi global dari perang teknologi. Perang teknologi yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok memiliki dampak luas terhadap lanskap teknologi global. Upaya AS untuk menggalang sekutunya dalam membatasi Tiongkok telah mengubah dinamika perdagangan internasional dan kolaborasi teknologi. Negara-negara seperti Jepang, Belanda, dan Korea Selatan memainkan peran penting dalam konflik ini mengingat kontribusi mereka yang signifikan terhadap manufaktur semikonduktor. Perluasan kontrol ekspor dan masuknya lebih banyak entitas Tiongkok ke dalam daftar perdagangan terbatas AS semakin memperumit rantai pasokan global. Langkah-langkah ini tidak hanya berdampak pada Tiongkok, tetapi juga memengaruhi perusahaan dan pasar internasional. Lanskap yang terus berkembang ini memerlukan adaptasi dan perencanaan strategis dari semua pihak yang terlibat, menyoroti interaksi yang rumit antara teknologi dan geopolitik. Ledakan produksi semikonduktor Tiongkok dan dampak global. Industri semikonduktor Tiongkok mengalami lonjakan kapasitas produksi yang luar biasa pada kuartal pertama tahun 2024. Produksi chip meningkat sebesar 40%, mencapai 98,1 miliar unit. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang kuat dari industri seperti kendaraan energi baru dan ponsel pintar. Dukungan pemerintah Tiongkok dan investasi berkelanjutan di sektor semikonduktor telah memainkan peran penting dalam ekspansi ini. Terlebih lagi, pabrik semikonduktor Tiongkok diproyeksikan tumbuh signifikan,
dengan 18 pabrik baru yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Sehingga meningkatkan pangsa produksi semikonduktor global negara tersebut sebesar 133%. Ekspansi yang cepat ini menyoroti strategi Tiongkok untuk beralih ke produksi chip olahan yang matang, yang tidak terlalu terpengaruh oleh kontrol ekspor AS pada teknologi semikonduktor canggih. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti SMIC dan HiSilicon membuat pengamat global terkesan dengan kemajuan mereka. Meskipun negara ini masih sangat bergantung pada chip impor untuk memenuhi kebutuhan teknologinya, peningkatan kapasitas produksi ini menggarisbawahi potensi Tiongkok untuk mendominasi produksi chip tradisional. Strategi ganda untuk meningkatkan produksi lokal sambil mengelola impor memastikan bahwa Tiongkok tetap menjadi pemain yang tangguh di industri semikonduktor global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.